Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan membawakan materi yang berjudul Faktor Pendorong Perubahan Sosial. Sebelumnya, saya akan menjelaskan beberapa materi tentang faktor pendorong perubahan sosial. Proses perubahan sosial yang terjadi dalam masyarakat dapat berlangsung secara cepat dan dapat pula berlangsung secara tidak cepat. Misalnya, dengan cara lambat atau tersendat-sendat. Adapun secara umum, terdapat 8 faktor yang diperkirakan dapat mendorong atau mempercepat bagi jalannya proses perubahan sosial itu. 1. Adanya kontak dengan kebudayaan masyarakat lain. Salah satu proses yang menyangkut hal ini adalah misalnya diffusion. Difusi adalah suatu proses penyebaran unsur-unsur kebudayaan dari seseorang kepada orang lain, dan dari satu masyarakat ke masyarakat lain. Dengan terjadinya difusi, suatu penemuan baru yang telah diterima oleh masyarakat misalnya, dapat diteruskan dan disebarluaskan pada masyarakat lain, sampai masyarakat tersebut dapat menikmati kegunaan dari hasil-hasil peradaban bagi kemajuan manusia. Maka proses semacam itu merupakan pendorong bagi pertumbuhan suatu kebudayaan dan memperkaya kebudayaan-kebudayaan umat manusia. 2. Adanya sikap terbuka terhadap karya serta keinginan orang lain untuk maju. Sikap menghargai karya orang lain dan keinginan-keinginan untuk maju merupakan salah satu pendorong bagi jalannya perubahan-perubahan. Apabila sikap tersebut telah melembaga, maka masyarakat akan memberikan pendorong bagi usaha-usaha untuk mengadakan penemuan-penemuan baru. Pemberian hadiah Nobel dan yang sejenisnya misalnya merupakan pendorong bagi individu-individu maupun kelompok-kelompok lainnya untuk menciptakan karya-karya yang baru lagi. 3. Adanya sistem pendidikan formal yang maju. Sistem pendidikan yang baik yang didukung oleh kurikulum adaptif maupun fleksibel misalnya akan mampu mendorong terjadinya perubahan-perubahan sosial budaya. Pendidikan formal, misalnya di sekolah, mengajarkan kepada anak didik berbagai macam pengetahuan dan kemampuan yang dibutuhkan oleh para siswa. Di samping itu, pendidikan juga memberikan suatu nilai-nilai tertentu bagi manusia, terutama dalam membuka pikirannya serta menerima hal-hal baru dan juga bagaimana cara berpikir secara ilmiah. Namun, jika dikelola secara baik dan maju, pendidikan bukan hanya sekadar dapat mengajarkan pengetahuan, kemampuan ilmiah, skill, serta nilai-nilai tertentu yang dibutuhkan siswa. Namun lebih dari itu, juga mendidik anak agar dapat berpikir objektif. Dengan kemampuan penalaran seperti itu, pendidikan formal akan dapat membekali siswa kemampuan menilai apakah kebudayaan masyarakatnya akan dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhan zamannya atau tidak. Nah, disinilah kira-kira peranan atau faktor pendorong bagi pendidikan formal yang maju untuk berlangsungnya perubahan-perubahan dalam masyarakat. 4. Sikap berorientasi ke masa depan. Adanya prinsip bahwa setiap manusia harus berorientasi ke masa depan, menjadikan manusia tersebut selalu berjiwa atau bersikap optimistis. Perasaan dan sikap optimistis adalah sikap dan perasaan yang selalu percaya akan diperolehnya hasil yang lebih baik, atau mengharapkan adanya hari esok yang lebih baik dari hari sekarang. Sementara jika di kalangan masyarakat telah tertanam jiwa dan sikap optimistis semacam itu, maka akan menjadikan masyarakat tersebut selalu bersikap ingin maju, berhasil, lebih baik, dan lain-lain. Adanya jiwa dan sikap optimistik serta keinginan yang kuat untuk maju itu pula sehingga proses-proses perubahan yang sedang terjadi dalam masyarakat itu dapat tetap berlangsung. Nomor 5. Sistem lapisan masyarakat yang bersifat terbuka atau open stratification. Sistem stratifikasi sosial yang terbuka memungkinkan adanya gerak vertikal yang luas, yang berarti memberi kesempatan bagi individu-individu untuk maju berdasar kemampuannya. Dalam keadaan demikian, seseorang mungkin akan mengadakan identifikasi dengan warga-warga yang mempunyai status yang lebih tinggi. Dengan demikian, seseorang merasa dirinya berkedudukan sama dengan orang atau golongan yang dianggap lebih tinggi dengan harapan agar mereka diperlakukan sama dengan golongan tersebut. Identifikasi terjadi di dalam hubungan superordinat-subordinat. Pada golongan yang lebih rendah kedudukannya, sering terdapat perasaan tidak puas terhadap kedudukan sosial yang dimilikinya. Keadaan tersebut dalam sosiologi dinamakan status anxiety. Status anxiety tersebut menyebabkan seseorang berusaha untuk menaikkan kedudukan sosialnya.
6. Adanya komposisi penduduk yang heterogen. Pada kelompok-kelompok masyarakat yang terdiri dari berbagai latar belakang seperti kebudayaan, ras, bahasa, ideologi, status sosial, dan lain-lain, atau yang lebih populer dinamakan masyarakat heterogen, lebih mempermudah bagi terjadinya pertentangan ataupun keguncangan. Hal semacam ini juga merupakan salah satu pendorong bagi terjadinya perubahan sosial dalam masyarakat. 7. Nilai bahwa manusia harus senantiasa berikhtiar untuk memperbaiki hidupnya. Nasib manusia memang sudah ditentukan oleh Tuhan, namun adalah menjadi tugas dan kewajiban manusia untuk senantiasa berikhtiar dan berusaha guna memperbaiki taraf kehidupannya. Lagi pula, menurut ajaran agama juga ditekankan bahwa Tuhan tidak akan mengubah nasib suatu umat, termasuk individu, selama umat tersebut tidak berusaha untuk mengubahnya. Dengan demikian, tugas manusia adalah berusaha lalu berdoa, sedangkan hasil akhirnya adalah Tuhan yang menentukannya. Adanya nilai-nilai hidup serta keyakinan yang semacam itu menyebabkan kehidupan manusia menjadi dinamik, dan adanya dinamisasi kehidupan inilah sehingga perubahan-perubahan sosial budaya dapat berlangsung. 8. Ketidakpuasan masyarakat terhadap bidang kehidupan tertentu. Munculnya ketidakpuasan masyarakat terhadap bidang-bidang kehidupan tertentu, misalnya adalah pelaksanaan pembangunan yang hanya menguntungkan golongan tertentu, pembagian hasil pembangunan yang tidak merata, semakin melebarnya jurang pemisah antara si kaya dan si miskin, dan lain-lain dapat menyebabkan terjadinya kekecewaan dalam masyarakat. Bahkan jika dibiarkan sampai berlarut-larut, hal semacam itu dapat mengakibatkan terjadinya demo atau protes-protes yang semakin meluas, atau bahkan kerusuhan-kerusuhan dan revolusi. Sedangkan demikian, adanya ketidakpuasan masyarakat terhadap bidang-bidang kehidupan tertentu dapat mendorong bagi bergulirnya perubahan sosial budaya. Sekian materi yang disampaikan oleh kelompok 5. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.